Teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Saat saya membuat video ini sedang pagi hari, jadi jam 6.40 ya. Saya tadi barusan bangun jam 5.45, biasanya karena nganterin anak sudah terbiasa, tapi hari ini kebetulan saya ada kuliah, jadi memberikan kuliah jam 7.30 sehingga saya gantian sama istri untuk mengantar anak dan saya mempersiapkan bahan kuliah nanti, tapi sebelumnya saya mau membuat video dulu. Nah, ingin memberitahukan kepada teman-teman pagi-pagi itu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu diri kita menjadi jauh lebih baik, lebih sehat ya. Jadi kalau misalnya selama ini kebiasaan saya biasanya pagi-pagi itu ada kopi. Kebetulan ini kopinya kopi yang pahit ya. Jadi karena kopi pahit ini biasanya saya suka puasa, tapi kadang-kadang saya makan juga pagi-pagi. Jadi paling ada kue gitu ya, biasa ya yang paling mudah bolu seperti itu, atau kue yang dari beli gitu, dan kemudian membaca buku. Nah, biasanya membaca buku itu beberapa diantaranya, misalnya sekarang saya lagi membaca buku ini, Filosofi Hidup Santai ini buku karangan dari salah satu CEO dari Shira Media dari Yogyakarta. Buku ini saya promosikan di TikTok saya, Andri Psikosomatik juga ya, Psikosomatik Andri kalau di TikTok, untuk membantu teman-teman mengolah pikiran supaya menjadi jauh lebih stabil. Karena buku ini banyak menceritakan tentang bagaimana mengelola pikiran, yang tentunya karena beliau yang membuat buku ini, Pak Cahyo, itu membaca berbagai macam buku dan dirangkum dalam buku ini, jadi lebih mudah aja. Ini untuk memberitahukan juga buat teman-teman bahwa kalau kita tuh sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana kita itu pertama kali itu membiasakan diri dulu. Kita ini sudah ada teori ya, di otak kita ini sudah ada teori. Teorinya bagus, kita mau melakukan ini, kita mau ini gitu ya. Tetapi yang paling utama yang harus diperhatikan adalah kita melakukannya atau tidak. Nah, seringkali orang itu tidak melakukannya, jadi dia cuma terbatas pada ya udah saya nggak mau eh, nggak mau cemas, nggak mau punya pikiran negatif, tapi saya juga nggak mau melakukan untuk membantu supaya pikiran negatif dan cemas itu berkurang gitu. Sayangnya seperti ini tuh tidak akan berhasil gitu ya, karena akhirnya kita akan bermain di ranah teori saja. Itulah mengapa saya suka bilang ya di YouTube, bukan di YouTube, di Instagram terutama, postingan saya tentang cemas itu jangan di like sebenarnya. Karena kalau Anda like postingan saya tentang cemas di Instagram, maka banyak akan timbul teori-teori cemas ataupun postingan-postingan cemas yang lainnya yang bisa muncul di timeline Anda. Dan itu maka membuat Anda malah menjadi pusing gitu ya, kepikiran dengan kecemasan tersebut gitu ya. Sayangnya di luar dari teori yang ada dibaca di dalam media sosial itu, Anda nggak mendapatkan banyak masukan lain. Anda nggak baca buku, Anda nggak mempersiapkan diri Anda dengan baik, belajar untuk mengelola pikiran gitu ya. Jadi banyak di antara teman-teman tuh yang suka bertanya, pasien terutama, kok saya tuh susah banget dok ya belajar berpikir positif. Ya memang susah. Nah, nggak ada tips mudah belajar berpikir positif. Adanya tips saja gitu. Kalau tips mudah itu cuma clickbait saja gitu. Kalau di mana kalau saya suka bikin itu sengaja kan pakai tanda tanya warna merah gede gitu. Tips mudah. Kenapa? Kayak hari ini kita kan judulnya tips mudah berpikir positif. Nggak mungkin, nggak ada yang mudah. Ya, semuanya itu perlu usaha. Karena yang mudah itu juga biasanya bisa karena menjadi terbiasa. Kita semua ya, teman-teman semua, kalau melakukan sesuatu itu jadi dengan mudah karena sudah terbiasa melakukan hal tersebut.
Dan kalau sudah terbiasa jadi mudah. Orang lain yang ngeliat, yang belum pernah, merasa itu sulit. Tapi karena dia tidak belajar, sedangkan Anda yang sudah melakukan itu expert, ahli, sudah melakukannya berkali-kali. Jadi semua itu ada prosesnya. Makanya ada satu buku lagi yang saya uh, baca dalam hal ini, ada di TikTok Shop saya ya. Juga semua ada prosesnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman boleh juga tuh ke TikTok Shop saya kalau mau membeli buku tersebut di Psikosomatik Andre ya. Nah, jadi kalau misalnya begitu, apa dong yang mesti dibantu dari diri kita? Bagaimana kita mempersiapkan diri dulu? Saya bilang ke teman-teman dia, pasien juga saya suka bilang, apakah Anda punya waktu setiap harinya menyisikan waktu sekitar 15-20 menit benar-benar merasakan bahwa waktu itu adalah waktu yang digunakan untuk Anda menenangkan diri. Ya, memang walaupun banyak juga di antara teman-teman itu menenangkan dirinya dengan cara main game gitu ya. Tapi kalau saya sih bilang, kalau bisa menenangkan diri benar-benar tenang, fokus, memperhatikan tubuh, badan kita, pikiran kita, sehingga kita tuh jadinya tidak lagi berpikir takut akan pikiran kita sendiri. Misalnya pikiran cemas yang sering datang, itu kan benar-benar berharap bahwa bagaimana kondisi di saraf pusat itu bisa stabil. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa memungkiri bahwa pikiran itu akan datang, ya pikiran negatif itu akan datang dan seringkali nggak bisa dikendalikan, ya apalagi kalau lagi dalam kondisi cemas. Artinya kita harus belajar bagaimana pikiran itu kita bisa terima apa adanya. Kita terima apa adanya, kita membantu diri kita agar jauh lebih stabil, lebih baik gitu ya. Dan membuat kita tuh merasakan sesuatu yang akhirnya kita jadi mulai terbiasa. Ya, makanya pasien suka nanya, bagaimana caranya supaya mengalihkan pikiran saya dok? Kita nggak bisa kadang-kadang melawannya. Jadi cuma kita embracing, menerima, memeluknya, menjadi bagian dari diri kita, tapi kita nggak terlibat ataupun terpengaruh terlalu jauh oleh kondisi tersebut. Dan menurut saya ini paling utama dalam pembelajaran saya dengan teman-teman mahasiswa nantinya juga biasanya kita akan membantu mereka untuk mengetahui bahwa sistem di otak kita itu perlu suatu proses ya, suatu proses pengelolaan. Dan keadaan ini sebenarnya kalau kita sadari penuh-penuh ya dengan teknik yang mungkin orang awam sekarang bilangnya mindfulness, maka itu bisa membantu kita jauh lebih baik. Nah, teman-teman juga sering sekali ingat banyak video-video saya terkait ini. Saya nggak pernah bosan mengingatkan teman-teman selalu karena bagaimanapun ini penting. Kita nggak bisa mengalihkan bahwa nggak apa-apa nanti itu juga bisa sendiri gitu ya. Yang penting ada obat. Jangan berpikir seperti itu. Saya bidang ahlinya di bidang psikosomatik. Pengobatan itu bidang ahli saya. Saya memahami sekali pengobatan itu dengan baik. Tapi saya nggak berusaha selalu mengatakan kepada pasien, inilah yang harus kamu makan satu-satunya. Tapi harus belajar juga. Malah kalau misalnya pasiennya terlalu tergantung dengan obat, saya suka tegur ya, suka ingatkan kembali. Jangan, Anda harus mulai belajar. Kalau nggak bilang ya nggak bisa, tetap harus belajar. Karena berpikir positif itu juga ada prosesnya. Ya, tidak mudah, tapi ada prosesnya. Dan sebenarnya bisa. Jangan selalu terpengaruh hal-hal yang buruk, perbanyak hal-hal positif yang bisa diperhatikan. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa membawa diri teman-teman menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton selama ini. Ini adalah video pertama di tahun 2023 ya. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Jangan lupa salam kita bersama. Mantra kita bersama. Ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye. Mari kita ngopi dulu.